Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 4. Begini firman Tuhan di bawah perikop pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala kelakuan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel." Demikian firman Tuhan. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini, saya memberikan tema, lakukanlah kewajibanmu dengan setia, maka Tuhan akan menepati janjinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum seseorang meninggal dunia, maka ia memberikan nasihat terakhir kepada keluarga dan kepada anak-anaknya. Pesan itu bisa berupa hasil dari refleksi selama dia menjalani hidup di dunia ini. Nasihat itu berguna bagi mereka yang masih hidup dan berjuang dalam menjalankan tugas panggilannya. Artinya Bapak Ibu, orang yang memberikan nasihat itu mau supaya kehidupan anaknya ke depan jauh lebih baik. Dan nasihat itu jauh lebih berguna daripada harta benda. Amin. Begitu juga dengan nas firman Tuhan yang baru kita baca dalam perikop ini, di mana Daud memberikan nasihat kepada Salomo. Apa nasihat yang diberikan Daud kepada Salomo menurut nas firman Tuhan pada pagi hari ini? Pertama, Bapak Ibu, agar Salomo berani menanggung apa yang perlu dipikul sebagai seorang raja. Sebab Daud akan mati, dan Salomo tidak boleh menggantungkan dirinya pada Daud. Ia harus menjadi kuat dan memulai panggilannya menjadi seorang raja walau tanpa penyertaan Daud. Ini menjadi nasihat penting dari seorang ayah kepada anaknya. Sebab suatu saat sang ayah akan mati dan anak harus sanggup memikul beban panggilannya. Jadi tidak ada gunanya membuat anak bergantung kepada orang tua secara terus-menerus. Tetapi latihlah dia dalam memikul bebannya sendiri dan beban orang lain. Karena kenapa? Supaya dia betul-betul mengerti apa arti daripada tanggung jawab itu. Supaya dia bisa hidup mandiri, tidak cengeng, tetapi dia mampu melakukan tugasnya. Kedua, Bapak Ibu, mengikuti firman Tuhan. Inilah rahasia kesuksesan dari seorang Daud. Dia bukan raja yang paling cerdas dalam strategi perang, tetapi karena dia menaati firman Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya,
Itulah sebabnya dia menjadi raja yang diberkati oleh Tuhan. Karena kenapa? Pegangan hidupnya adalah firman Tuhan. Dia selalu bersandar kepada Tuhan. Sehingga dia menjadi orang yang diberkati sampai pada keturunannya. Ketiga, Bapak Ibu, hidup dengan setia di hadapan Tuhan, supaya janji Tuhan bisa kita terima. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesetiaan mengikut Tuhan berarti konsisten dalam menaati Tuhan. Konsisten mengasihi Tuhan dengan setulus hati. Konsisten dalam mengagumi karya-karya kebesaran yang Tuhan berikan. Saudara yang terkasih, apa gunanya kita mempunyai jiwa yang rela berkorban bagi Tuhan, tetapi besok kita menyangkal Tuhan? Apa gunanya kita menaati Dia sekarang, tetapi begitu keadaan menjadi sulit, kita mengabaikan firman Tuhan? Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang konsisten, yang mau mengikut Tuhan dengan setia. Jangan membelok ke kiri dan ke kanan, tetapi tetaplah pada jalan yang benar. Jadilah pemimpin yang bijak dalam keluarga, pekerjaan, dan dalam pelayanan, supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia, maka Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.